Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Dan gue Peter. Hari ini kita sebenarnya bahas mastering knowledge. Nah, kebetulan Peter hari ini bisa nemenin saya bahas. Terima kasih kepada Pudak Scientific yang sudah meminjamkan sebuah alat. Ini adalah alat yang dinamakan mesin uap. Jadi alat ini memperagakan bagaimana cara kerja mesin uap ya. Kita tahu sendiri bahwa mesin uap itu dia merubah peradaban manusia sangat jauh ya, karena dia lahir di era revolusi industri di mana mesin ini membuat industri itu jauh lebih mudah ya. Yang tadinya dikerjakan dengan tangan akhirnya dikerjakan dengan mesin. Nah, di sini tuh ada pemanasnya, ada tangki air yang dipanaskan. Jadi pemanasnya menggunakan spiritus. Di sini ada piston, di sini ada penggerak, ada puli. Nah, di sini ada puli yang bisa menggerakkan benda lain. Nah, kita sudah siapkan untuk pemanasnya sampai panas banget, tinggal kita gerakan. Nah, begitu kita gerakan, dia langsung memutar pistonnya. Seberapa lama mesin ini bisa bertahan? Selama tekanan di dalam tangki tangkinya itu cukup, sampai airnya habis, dia akan terus berputar. Nah, seperti ini. Ya. Kebetulan ukuran untuk mesin ini sangat kecil, jadi yang sebenarnya jauh lebih besar ya mesin uap yang dan menggunakan pemanas juga yang lebih besar. Ya. Untuk aplikasinya sendiri ini merubah efisiensi di industri, di mana yang tadinya dikerjakan menggunakan tangan akhirnya dikerjakan menggunakan mesin dan memberikan hasil yang jumlahnya lebih besar daripada dikerjakan dengan tangan. Lebih banyak hasil. Ya. Aplikasinya juga banyak untuk mesin uap sendiri. Nah, untuk teori fisikanya sendiri yang ada di dalam pelajaran ini berhubungan dengan tekanan ya, tekanan gas, karena air yang dipanaskan itu menguap, berubah menjadi uap dan akhirnya menekan, pindah ke piston dan pistonnya ditekan maju mundur. Oke. Ya, kira-kira seperti itu cara kerjanya. Ini karena airnya sudah mau habis, jadi kita harus segera mengisi airnya. Kita habis matikan dulu ya pemanasnya ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu kalau untuk mesin uap. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Pertama adalah pelajaran mengenai tekanan ya, betul ya, Yeah. Tekanan gas. Dan juga di sini kita bisa mempelajari rasio gear rasio. Jadi menggunakan puli besar, puli kecil, berapa energi yang bisa dipindahkan sehingga alat ini bisa digunakan untuk menggerakkan apa. Sebenarnya untuk menggunakan mesin uap sebesar ini sudah cukup bisa menyalakan lampu kecil, karena apabila puli ini digunakan untuk memutar, mungkin Peter tahu ya, zaman dulu kan kita tahu ada yang namanya Tamiya ya. Nah, dinamo Tamiya-nya diputar itu sudah bisa menghasilkan listrik, bisa menyalakan lampu kecil, buah lampu kecil. Nah, ya mungkin itu aja untuk mastering knowledge. Banyak hal yang bisa digali dari sebuah alat seperti ini, sederhana sekali. Buat yang mau beli alatnya, buat bisa dicobakan di rumah, boleh tanya langsung di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-temannya untuk pelajaran ini. Kebetulan hari ini Peter nemenin di mastering knowledge, jarang sekali karena Peter biasanya nemenin saya di mental ya, kalau nggak di karakter building. Nah, kebetulan hari ini kita bisa bahas bareng. Nah, kita sebelum ditutup, kita mau tanya Peter pendapatnya mengenai mesin uap ini apa? Ini penemuan apa ya? Suatu langkah menuju modernisasi mungkin ya. Iya. Modernisasi. Dari yang beradab menjadi dari yang biadab menjadi beradab. Ya, ini revolusi industri itu zamannya James Watt ya, sekitar abad ke-18 ya. Jadi di mana mesin uap ini merevolusi bagaimana hidup manusia yang tadinya hanya mengandalkan agriculture, akhirnya mengandalkan yang namanya industri. Nah, kalau nggak ada mesin uap, nggak ada tuh jurusan yang namanya teknik industri, betul nggak, Wit? Yeah. Mungkin ya, teknik mesin juga nggak ada kayaknya, belum tentu ada. Soalnya mesin uap ini
ini cikal bakalnya mobil sekarang kan. Zaman dulu kan mobil pakai mesin uap. Iya, iya. Sebelum akhirnya menggunakan combustion engine yang menggunakan bahan bakar fosil. Kira-kira seperti itu aja yang bisa disampaikan. Jangan lupa like, subscribe. Yang mau tanya-tanya di bawah, yang mau pesen juga pesen di bawah. Di-share videonya. Terima kasih kepada Pudak Scientific yang selalu mendukung kami dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan selalu menyediakan alat-alat yang bisa dijelaskan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi jangan takut, James Watt aja bisa menemukan mesin uap untuk mempermudah hidup. Kita semua juga bisa menemukan segala sesuatu untuk bisa mempermudah hidup. Paling gitu aja, kita akan ketemu di episode selanjutnya. See you.